Ya Bapa yang penuh kasih, Allah yang maha baik, saat ini ada begitu banyak orang-orang yang menderita sakit, terkapar virus corona maupun penyakit-penyakit yang lain. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah tabib yang ajaib. Kami mohon ya Tuhan, dengan kekuatan iman kami, jamahlah mereka yang sedang lemah, tak berdaya karena sakit penyakit mereka. Berilah kesembuhan dan penghiburan bagi mereka. Kami percaya kuasa-Mu akan memulihkan kesehatan kami. Amin. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat? Siapa yang sehat? Tunjuk tangan silakan. Terima kasih kepada Tuhan dan pujilah namanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai hari ini saya masih menunggu 3 orang lagi yang mendapat handphone dari Bible Learning. Kalau yang namanya Margareta Dewi Srikandi sudah saya kirim. Yang nama channel YouTube-nya Oma Oma atau Oma Maria sudah saya kirim. Yang 3 lagi itu namanya Herlin Setia, Journey of Ines, dan Maria Goretti. Silakan hubungin saya di Instagram saya @rmjosusanto. Nah, saudara-saudara, yang namanya Bible Learning tidak pernah kehabisan kejutan. Kali ini saya memiliki patung Santo Yosef tidur yang akan saya kirim kepada Anda. Bukan cuma 1 tetapi 2, saya kirim juga ada doa Santo Yusuf tidur, devosi kepada Santo Yusuf. Cara mendapatkannya bagaimana? Gampang. Silakan Anda tulis di kolom komen ini. Boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, lebih juga boleh. Yaitu 10 nama tokoh-tokoh dalam kitab suci. Nanti pada tanggal 20 Januari saya akan acak di kolom komen 2 orang yang saya tunjuk, itulah yang akan mendapatkan patung Santo Yosef. Saya kirim ke alamat Anda, gratis, ongkos kirim semuanya ditanggung oleh Bible Learning. Sebagai informasi, ini nggak KW-KW loh Ibu Bapak, saya belinya di Avila, itu kualitasnya ciamik tenan. Nah saudara-saudaraku, pada video kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan telinga, dengan hati, dengan pikiran, dan juga dengan segenap jiwa kita. Biarlah Roh Kudus membantu kita untuk menangkap esensi, intisari dari firman Tuhan ini. Yang akan saya bacakan adalah dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Firman-Nya seperti ini. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa." Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Mari kita hening sejenak, kita renungkan sabda ini, supaya masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita, menyentuh sanubari kita yang terdalam, di mana di sana kita bisa bertemu dengan Allah. Dalam bacaan ini,
kita bisa melihat secara luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Orang-orang banyak kagum dan terpesona mendengar ajaran-ajaran Tuhan. Sang Firman yang mengajarkan tentang firman itu sendiri. Itulah yang membuat banyak orang pada waktu itu terkagum-kagum dan terpesona memuliakan Allah. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat dengan lebih jernih lagi, ternyata mereka semua bukan hanya kagum ketika Yesus berkata-kata. Ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat dalam diri seseorang dengan penuh kuasa, orang-orang banyak yang menyaksikan juga takjub dan terpesona. Saudara-saudara, orang-orang banyak ini terpesona dengan firman yang keluar dari mulut Yesus dan juga tindakan Yesus yang penuh kuasa. Pertanyaan refleksi buat kita adalah, kapan terakhir kali kita terpesona dengan firman Tuhan? Kapan terakhir kali firman Tuhan begitu menyentuh hidup kita? Kapan terakhir kali kita terkagum-kagum pada kuasa kasih Tuhan yang kita alami sendiri? Saudara-saudara, Sang Firman memang mempesona. Maka dari itu diperlukan indera kita untuk melihat, mendengar dan merasakan kekuatan firman itu mengalir dari hatinya yang Maha Kudus ke dalam hati kita. Dan juga jangan lupa, selain mendengar dan melihat keterpesonaan firman Tuhan itu, kita juga diajak untuk melihat bagaimana kuasa kasih Tuhan secara nyata merubah orang-orang yang menderita sakit kerasukan setan dalam kitab suci, dan juga kuasa firman yang sama yang mampu merubah hidup kita, hidup saya dan juga hidup Anda semua pendengar firman Tuhan menjadi lebih baik lagi. Penderitaan kita dipulihkan, kita ditolong oleh kuasa kasih Tuhan. Kalau berbicara tentang seorang tokoh dalam kitab suci, satu tokoh yang membuat saya sangat terpesona, bagaimana tokoh ini bergulat dengan firman Tuhan, bergulat dengan hidupnya, bergulat dengan masa lalunya. Tokoh itu, kalau boleh saya sebut, namanya Yusuf. Kebetulan tokoh Yusuf adalah tokoh kedua yang saya angkat di tahun refleksi ini. Setelah di video sebelumnya, saya juga mengangkat tokoh yang bernama Yosef. Tokoh Yusuf dalam perjanjian lama yang saya maksud adalah salah satu dari anak Yakub. Yakub memiliki banyak anak dari 4 istrinya. Dari istri yang sangat dicintainya, yaitu Rahel, lahirlah Yusuf dan Benyamin. Tokoh Yusuf dalam perjanjian lama juga disebut dengan tokoh yang suka bermimpi. Berkali-kali Allah berkomunikasi dengan Yusuf melalui mimpi. Saudara-saudara, kalau saya melihat tokoh Yusuf, anak Yakub ini, kiranya sangat amat relevan untuk situasi kita zaman sekarang. Di masa pandemi ini, banyak sekali anggota-anggota keluarga menjadi jarang bertemu secara fisik. Entah karena lockdown maupun pendapatan yang menurun drastis yang membuat banyak anak-anak tidak bisa mengunjungi orang tuanya ataupun menafkahi orang tuanya. Demikian pun sebaliknya. Keadaan yang seperti itu seringkali membuat keluarga menjadi terpecah-pecah. Dalam situasi seperti inilah kita butuh sosok figur seperti Yusuf. Tokoh Yusuf dalam perjanjian lama adalah tokoh yang mempersatukan keluarga yang tercerai-berai. Karena iri hati, dendam, dan marah yang ditumpuk-tumpuk, pada akhirnya anak-anak Yakub ini terpecah belah. Mereka menjual Yusuf, saudara mereka sendiri, menjadi budak di Mesir. Begitu Yusuf dijual ke Mesir, dia bekerja sebagai budak. Ketika Yusuf bekerja sebagai budak, lagi-lagi dia mengalami penderitaan yang tidak kalah hebat, yaitu dia difitnah oleh istri Potifar. Hal inilah yang membuat Yusuf pada akhirnya dipenjara. Ketika di dalam penjara pun, Yusuf harus bergulat dengan nasib dan keadaannya, karena dia dijahati oleh juru minum dan juru roti dari Firaun.
Yang luar biasanya dari tokoh Yusuf ini, ketika dia harus menjalani penderitaan-penderitaan yang bertubi-tubi, dia tidak pernah satu kali pun membalas kejahatan orang-orang yang menjahati dirinya. Itu salah satu kunci, saudaraku. Di kemudian hari, jalan hidup Yusuf berubah drastis setelah Yusuf mampu membantu Firaun untuk menerjemahkan mimpinya. Saat itu Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Dunia pun berbalik. Dari seorang budak yang penuh penderitaan, sekarang menjadi orang hebat yang sangat dipercaya oleh pemimpin. Sementara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang tadinya ada di atas angin, yang tadinya menjual dan menjahati Yusuf, sekarang mereka harus merangkak di bawah kaki Yusuf. Saudara-saudara, secara logika duniawi, alangkah mudah bagi Yusuf untuk membalas dendam saudara-saudaranya ini. Andai kata Yusuf menghukum mereka, mungkin bagi kita pembaca kitab suci, hal itu sudah sebuah kewajaran. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Secara indah dan luar biasa dalam Kejadian bab 45, Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Bukan sekedar mengampuni saja, meskipun saudara-saudaranya sudah ketakutan setengah mati, Yusuf berkata kepada mereka, "Marilah dekat-dekat, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, itulah luar biasanya Yusuf. Dia menerima masa lalunya yang pahit dengan melihatnya dari kacamata Allah. Lalu dengan demikian dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang sudah sangat menyakiti hatinya. Dan dari situlah Yusuf berdamai dengan hidupnya. Dari 3 langkah ini, Yusuf keluar menjadi seorang pemenang dalam iman. Dia menjadi tokoh yang hebat, teladannya sangat luar biasa untuk hidup kita. Saudara-saudara, di masa seperti ini, hindarilah percekcokan di dalam keluarga. Situasi sudah sulit, jangan ditambah sulit. Diharapkan yang lebih mampu membantu yang berkekurangan, dan juga hindari sikap menghakimi dan mencari kesalahan masing-masing. Biarlah seperti Yusuf, kita bisa menjadi pemersatu keluarga kita di saat-saat yang sulit seperti ini. Semoga kita semua bisa keluar dari masa-masa sulit karena pandemi ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.